Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali dalam video yang kedua pada kuliah yang ke-11 tentang Sekolah Adiwiyata dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat di program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam tahapan komponen-komponen penilaian. Yang pertama tadi kita sudah bahas adalah terkait dengan kebijakan. Nah, pada video yang kedua ini kita akan bahas poin penilaian kedua, ketiga, dan keempat. Baik, kita akan coba untuk masuk. Yang pertama adalah komponen kurikulum, kurikulum berbasis lingkungan. Intinya di sana ada pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran. Jadi jika memungkinkan, semua mata pelajaran harapannya ada berbasis lingkungan. Matematika, fisika, dan lain sebagainya yang ada di sekolah, harapannya bisa satu persatu di breakdown dan dimasukkan berbagai macam kegiatan yang berbasis lingkungan. Dan juga harapannya para guru dapat menggali dan mengembangkan materi-materi serta persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. Jadi misalnya sekolahnya ada di sekitar industri tekstil. Dapat juga dibahas tentang berbagai macam permasalahan lingkungan yang mungkin terjadi dari kegiatan industri tekstil tersebut. Industri batik, industri tahu, atau di sekitar wilayah pesisir. Jadi sangat identik dengan local wisdomnya masing-masing dari lokasi wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan metode pembelajaran berbasis lingkungan dan budaya. Ini menjadi suatu tantangan juga. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap lingkungan. Nah, terkait dengan kurikulum ini tentunya memang ada penekanan lebih detail, tapi kita tidak membahas lebih lanjut. Karena apa? Karena memang ada suatu bahasan yang cukup detail terkait dengan kurikulum ini. Kita akan lanjutkan di poin komponen yang ketiga, yaitu komponen berbagai macam kegiatan berbasis lingkungan yang sifatnya adalah partisipatif. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan perlindungan pengolahan lingkungan hidup yang terencana bagi seluruh warga sekolah. Misalnya adalah yang pertama 80% warga sekolah terlibat dalam kegiatan pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah. Jadi karena sifatnya adalah partisipatif, harapannya seluruh warga sekolah dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya contohnya adalah piket kebersihan kelas yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota kelas bersama guru misalnya yang dibuat secara terjadwal. Kemudian ada program Jumat bersih atau Sabtu bersih atau yang lain-lain ya. Kemudian ada lomba kebersihan kelas untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk membersihkan kelasnya. Kemudian ada kegiatan pemeliharaan taman misalnya, yang taman-taman dioperasionalkan di depan kelasnya masing-masing, kemudian menjadi tanggung jawab. Ini aja hanya contoh saja. Nah, di sini poin penilaiannya adalah dari besaran jumlah warga sekolah yang terlibat. Semakin banyak warga sekolah terlibat, berarti penilaiannya semakin besar. Ini termasuk poin yang mudah ya untuk bisa diterapkan di sekolah. Beda halnya dengan di kampus, agak lebih sulit misalnya. Kemudian misalnya juga ada 80% warga sekolah memanfaatkan berbagai macam lahan dan fasilitas sekolah sesuai dengan kaidah perlindungan lingkungan hidup. Ada taman tadi, terus kemudian ada taman obat keluarga, toga ya. Kemudian ada hutan sekolah misalnya, ada area pembibitan, ada kolam, atau ada area pengolahan sampah. Nah, area-area ini harapannya nanti juga bisa mengakomodir penilaian aspek yang keempat. Apa itu? Aspek terkait dengan sarana prasarana. Nah, sama dengan poin yang pertama tadi, poin yang A ya. Semakin besar warga sekolah yang memanfaatkan kegiatan tersebut dalam berbagai macam kegiatan sekolah ya, poinnya menjadi lebih besar.
tidak terlepas di luar kegiatan belajar ya, yang tadi itu sangat mungkin dilakukan untuk kegiatan belajar mengajar di dalamnya ya. Misalnya kegiatan di salah satu mata pelajaran terkait dengan tanaman obat keluarga, mengenalkan fungsi dari jahe, temulawak yang dihubungkan dengan mata pelajaran tematik yang berlangsung pada waktu tersebut. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang C ya. Yang ke D adalah bagaimana pengolahan sarana pendukung ramah lingkungan. Jadi tersedia, di sini disebutkan tersedia 6 sarana-prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Misalnya hubungannya dengan air bersih, kemudian sampah, kemudian pengolahan tinja, kemudian air limbah atau drainase, kemudian ada ruang terbuka hijau, dan bagaimana meminimalkan adanya kebisingan, getaran, dan radiasi yang terjadi di sana. Semakin banyak, berarti poin penilaian semakin besar. Nah, di sini juga akan terlihat bahwa poin penilaiannya 5 cukup besar. Karena apa? Untuk menyediakan sarana prasarana ini menjadi tidak mudah. Banyak biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk mendukung hal tersebut. Tapi sebenarnya banyak strategi yang bisa kita terapkan di sana. Misalnya tempat sampah terpilah. Tidak mesti harus sekolah yang mengadakan, tapi bisa juga dengan adanya keterlibatan dari orang tua dan murid yang ada di sana. Misalnya dapat diminta untuk semacam tugas, tapi siswa yang membawa tempat sampah terpilah. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi banyak strategi yang bisa dimanfaatkan dan bisa diklaim sebagai pendanaan yang dimiliki bersama oleh sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan efisiensi pemanfaatan listrik, air, alat tulis kantor. Ini juga sama. Tadi yang kita sampaikan manfaatnya Adiwiyata adalah salah satunya dapat meminimalkan penggunaan energi, baik itu listrik, air, maupun sumber daya lainnya untuk meminimalkan penggunaan listrik, air, dan alat tulis kantor ini. Jadi semakin besar pemanfaatannya, semakin cenderung semakin baik. Jadi begitu ya kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah nah ini yang poin yang terakhir adalah kantin. Kantin melakukan 3 upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin, sehat, dan ramah lingkungan. Yang pertama adalah kantin misalnya tidak menjual makanan minuman yang mengandung bahan pengawet, pengenyal, pewarna, dan seterusnya yang tidak baik bagi kesehatan. Kemudian kantin tidak menjual makanan yang tercemar, terkontaminasi, atau kadaluarsa. Kantin juga tidak menjual makanan yang dikemas yang dengan menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan, seperti plastik, styrofoam, aluminium foil, dan seterusnya. Nah, usaha-usaha kantin ini kemudian dihitung. Semakin banyak upaya yang dilakukan, berarti apa? Semakin tinggi penilaian. Ini sangat mungkin dilakukan karena apa? Karena misalnya kantin sekolah disewa, jadi disewakan ke pihak ketiga ya. Nah, harapannya apa? Penyewaan ke pihak ketiga ini akan menerapkan syarat-syarat ya, syarat-syarat. Boleh sewa di kantin ini, tapi syaratnya adalah kantin harus menyediakan ini. Jadi menekan pihak lain untuk bisa berbuat sesuatu yang baik terhadap lingkungan. Dan ini sangat mungkin dilakukan. Kemudian yang berikutnya pada materi ini kita akan coba membahas berbagai macam program lingkungan yang berbasis sekolah ya. Misalnya yang pertama adalah pemanfaatan ruang terbuka hijau, pengolahan taman, area tanaman, obat keluarga, area edukasi lapangan lainnya, hutan sekolah, misalnya juga ada kolam ikan ya. Dulu berkembang misalnya ada istilahnya lele bioflok. Jadi lele ditempatkan di suatu tempat kolam gitu, tapi ukurannya kecil dengan jumlah lele yang sangat banyak sekali. Atau dengan model-model aquaponik yang ada saat ini. Lele di dalam ember, kemudian ada tanaman dengan menggunakan air hasil sisa dari aktivitas dari ikan tadi. Pengolahan sampah, pengomposan, pengolahan limbah, wetland, dan seterusnya. Kemudian pemanfaatan sumber daya yang efisien misalnya yang dapat dilakukan adalah hemat energi, memaksimalkan pencahayaan,
mendesain, menambahkan berbagai macam ruang yang tidak memungkinkan selama ini harus terus hidup lampunya sepanjang hari, kemudian direnovasi sedikit, kemudian memanfaatkan pencahayaan yang maksimal. Atau jika sekolahnya mampu membuat lampu otomatis, begitu ada orangnya hidup, tidak ada orang mati, tapi tentunya butuh biaya. Kemudian yang berikutnya adalah hemat air. Misalnya ada daur ulang air wudhu ya. Daur ulang air wudhu sangat mungkin untuk dilakukan dengan teknologi yang sederhana, penyaringan, atau menggunakan teknologi membran. Kemudian pemisahan grey water untuk buang air kecil sama black water buang air besar. Pemanfaatan air hujan atau juga keran otomatis ya. Misalnya kayak wastafel di tempat-tempat perbelanjaan misalnya yang kita taruh tangan, sensor, ini menjadi bagian dari langkah-langkah hemat air. Hemat kertas dapat dilakukan dengan berbagai macam kebijakan pemakaian kertas bolak-balik, misalnya untuk internal kantor, surat menyurat di dalam kantor, atau pencetakan berbagai macam dokumen yang untuk keperluan internal dapat dilakukan kertas yang bolak-balik. Atau pengumpulan tugas by internet ya, Google Classroom, Education yang lainnya gitu, atau upload video misalnya seperti ini lewat YouTube. Yang tidak perlu di-print sehingga bisa menghemat penggunaan kertas. Kemudian yang berikutnya adalah hemat bahan bakar. Misalnya kebijakan 1 hari dalam sebulan tidak menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum. Atau 1 hari tanpa listrik, jadi belajar di outdoor semuanya, tidak menggunakan AC, tidak menggunakan lampu, tidak menggunakan laptop, tapi benar-benar dilakukan di ruang terbuka, sehingga ada pengalaman yang lain yang bisa menimbulkan manfaat yang lebih besar. Atau program yang lain yang berhubungan dengan sampah, berbagai macam pengolahan sampah yang sudah teman-teman ketahui bersama. Yang ini bisa disusun menjadi suatu mekanisme belajar yang baik, berbagai macam materi yang hubungannya dengan mata-mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Ya, bagaimana dengan program yang lain? Sangat banyak, pemanenan air hujan, sumur resapan, biopori, dengan skala yang besar maupun skala yang kecil. Dengan membutuhkan biaya yang besar maupun yang kecil, sangat tergantung dari sekolahnya masing-masing. Mengelola sanitasi juga ya, program WC hemat air, ekosan, ecological sanitation atau toilet composting, kemudian piket sekolah, polisi lingkungan, polisi sampah, award kebersihan, inovasi lingkungan, peringatan berbagai macam hari lingkungan hidup. Ini menjadi bagian penilaian keseluruhan dari 4 aspek tadi. Yang aspek-aspeknya tadi memang tidak sengaja saya tidak tampilkan semuanya. Nanti teman-teman bisa melihat di peraturan yang saya akan sertakan dari materi yang saya akan upload di Google Classroom ya. Kemudian kanti ramah lingkungan kita sudah sampaikan tadi, penerapan bank sampah juga sangat mungkin ya di sekolah. Jadi ada bank sampah yang ada di sekolah tersebut. Dan lain sebagainya ya, energi terbarukan, kemudian pengolahan limbah industri kalau sekolah berdekatan dengan limbah industri. Sekolah berdekatan dengan wilayah pesisir, banyak juga program-program yang lain yang kita bisa buat. Artinya apa? Guru, siswa, orang tua, dan warga saling berkaitan sehingga apa? Menjadikan siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut menjadi siswa yang lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang di masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program-program tadi, saya sampaikan di sini ada 11 contoh. Silahkan dikembangkan sendiri, dimodifikasi sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi, dan wawasan teman-teman semuanya. Artinya apa? Program lingkungan yang ada saat ini adalah program lingkungan yang dinamis, tidak statis. Dia terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Ya, kalau tidak mungkin menggunakan lahan yang besar karena berbagai macam keterbatasan lahan di sekolah, berarti kita menggunakan lahan yang sempit tapi modelnya vertikal. Ya, muncul tidak lagi lahan untuk menanam dengan luasan yang besar, tapi muncul misalnya vertical garden dan seterusnya. Begitu. Jadi harapannya begitu mewujudkan sekolah adiwiyata membutuhkan peran serta pikiran kreatif dari berbagai macam orang yang terlibat di sana.
Mungkin teman-teman akan tertarik untuk melakukan berbagai macam penelitian terkait dengan berbagai macam teknologi tepat guna, teknologi lingkungan tepat guna yang pastinya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu untuk materi kita, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan pada pertemuan selanjutnya kita mencoba mendetailkan bagaimana mendesain sekolah adiwiyata yang kita bisa optimalkan dengan berbagai macam komponen pengolahan lingkungan yang lainnya. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu kembali pada pertemuan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.